Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kita semuanya. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai risiko galbay setelah Anda galbay selama 6 bulan, baik di pinjol legal maupun pinjol ilegal. Ini saya sampaikan kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan pengamatan dan pengakuan dari para teman-teman yang galbay di beberapa pinjol. Jadi datanya ini saya usahakan seakurat mungkin, yang saya sesuaikan dengan pengalaman saya dan juga dengan pengakuan dari teman-teman yang sudah galbay di berbagai pinjol yang berasal dari seluruh Indonesia. Saya sesuaikan juga dengan grup yang kita buat khusus untuk menjembatani para teman-teman yang galbay, supaya teman-teman punya mental yang kuat. Kita ada grup Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Grup ini kita sengaja buat untuk menjembatani para teman-teman sesama galbay, supaya di grup ini kalian bisa berkumpul, saling menguatkan satu sama lain, saling memberi dukungan, saling support, dan saling berbagi informasi serta pengalaman. Nah, di grup ini kalian akan dikuatkan untuk mendukung satu sama lain. Dan di grup ini juga ada senior-senior galbay yang siap sedia untuk berbagi pengalaman dengan kalian, yang akan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang galbay. Di grup ini kalian pasti akan punya mental yang kuat untuk memulai galbay. Nah, jika Anda sekarang ini sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang, sudah tidak memungkinkan lagi karena keadaan dan kondisi ekonomi yang tidak bisa lagi dipaksakan untuk membayar hutang pinjol, saya sarankan dan saya tekankan, jangan pernah lagi mencoba untuk terus membayar hutang pinjol, supaya Anda jangan sampai hutang sana sini, pinjam sana sini, sampai nanti Anda jual-jual aset, apalagi nanti kalau Anda sampai pinjam ke beberapa pinjol lagi, sehingga Anda akan semakin terjerat ke dalam lumpur hutang, baik hutang pribadi, baik hutang pinjol. Jadi Anda putuskan sekarang. Supaya Anda bisa putuskan sekarang, Anda join ke grup ini, supaya Anda punya keberanian, punya kekuatan, punya mental yang kuat untuk memulai galbay. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jadi itulah mengenai grup. Nah, ini kita mau berbicara mengenai setelah lama galbay, apakah yang akan terjadi. Jadi ini kita kumpulkan berdasarkan curhatan dan pengakuan para teman-teman kita yang curhat ke saya lewat japri dan juga lewat teleponan langsung. Dan juga yang di grup-grup, termasuk di grup Facebook dan WA P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara yang saya buat untuk kalian. Inilah yang mau saya bagikan kepada teman-teman mengenai resiko galbay setelah 6 bulan. Supaya teman-teman tahu apa akibatnya setelah kalian galbay lebih dari 6 bulan, baik di pinjol legal maupun di pinjol ilegal. Teman-teman juga perlu pahami bahwa pengalaman galbay di pinjol yang berbeda itu tentu saja beda perlakuannya atau pengalamannya. Yang kita ambil adalah secara umum. Bisa dibilang ini 80% pinjol-pinjol seperti inilah pengalaman yang galbay di pinjol-pinjol tersebut, bahkan 90%. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi mereka berbeda karena pengalamannya berbeda dan perlakuannya berbeda karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor dari aplikasinya sendiri yang sedang kalian galbay. Selanjutnya faktor dari antara jarak kantor pinjolnya ataupun basecamp debt collector pinjolnya ke rumah Anda. Kemudian faktor besar kecilnya nominal pinjaman Anda. Tentu saja ini semua saling keterkaitan satu sama lain. Karena masalah biaya itu juga berpengaruh dengan jarak tadi dan juga besarnya pinjaman yang Anda pinjam di pinjol tersebut. Itulah yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Misalnya jarak antara nasabah dengan kantor pinjolnya sekitar 30 km mungkin atau 20 km lah katakan. Sementara pinjaman nasabahnya hanya sekitar 300.000 atau bahkan di bawahnya itu. Mungkin ada yang 100.000, 200.000. Kan nggak mungkin dong debt collectornya bisa sering-sering berkunjung ke rumah Anda. Sementara untuk jarak sejauh itu sudah pasti makan biaya yang sangat banyak untuk per sekali kunjungan. Selain itu, ketiga faktor tadi juga mempengaruhi target penagihan bulanan debt collectornya. Tentu saja debt collector ini pasti lebih mengutamakan yang namanya nasabah-nasabah yang minjam dengan nominal pinjaman yang lebih besar lagi, supaya target mereka segera tercapai.
Namun di atas ketiga faktor tersebut, sebenarnya yang paling menentukan itu adalah kalian sendiri. Dari diri kalian sendiri. Cara merespon kalian, cara kalian menjawab semua teroran, makian, cacian, dan intimidasi teror penagihan para debt collectornya yang disampaikan lewat chat WA, email, maupun teleponan langsung. Nah, dari pengalaman saya dan teman-teman yang curhat ke saya, semuanya sepakat dan telah membuktikan bahwa mengabaikan semua bentuk teroran penagihan dari debt collector pinjol itu akan jauh lebih baik membuat kalian tenang. Dan itu akan membuat debt collectornya malas untuk menagih lagi ataupun untuk mengirimi chat penagihan ke nasabah yang galbay. Mereka tidak akan mengirimi Anda lagi secara terus-menerus teroran penagihan. Di awal-awal galbay, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan awal-awal galbay, debt collectornya pasti akan sangat rajin sekali untuk mengirimi Anda segala macam bentuk kalimat-kalimat penagihan. Mulai dari ancaman sampai kepada makian, intimidasi. Yang durasi chat penagihannya itu bisa sampai puluhan, bahkan ratusan setiap harinya. Itu akan terjadi selama kurang lebih 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan di awal-awal Anda galbay. Namun kalau kalian cuekin semua bentuk penagihan dari para debt collector, kalian tidak pernah membalas, bahkan kalian menghapus semua chatnya sebelum kalian baca bila perlu. Nanti lama-lama debt collectornya akan malas untuk menagih kalian. Mereka akan bosan untuk mengirimi kalian chat penagihan. Karena memang tidak ada respon dari kalian. Dan menurut para debt collector pinjol, itu adalah pekerjaan yang sia-sia kalau mereka terus-menerus mengirimi WA kepada Anda dan Anda tidak merespon sama sekali. Sementara mereka punya target seperti yang saya katakan tadi, yaitu target yang harus mereka kejar dan mereka capai. Tentu saja mereka lebih mengutamakan yang mungkin bisa mereka kerjakan untuk sesegera mungkin mendapatkan target yang ditargetkan kepada mereka. Tapi kalau kalian merespon atau menanggapi chat penagihan dari para debt collectornya ini, sekalipun kalian meresponnya dengan nada marah atau bahkan kalian membalasnya dengan makian, maka terornya debt collector ini tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun teror dari para debt collector ini tidak akan berhenti kalau kalian meresponnya. Bahkan debt collectornya akan semakin semangat untuk meneror kalian. Karena memang itulah yang mereka harapkan, yaitu respon dari kalian. Dan dengan respon dari kalian itu, debt collectornya, mereka sengaja berbuat itu supaya debt collectornya bisa membaca emosi kalian, mental kalian, dan kondisi kejiwaan kalian. Lewat kalimat-kalimat yang kalian balas itulah, yang kalian sampaikan itulah untuk membalas teroran mereka tadi. Mereka akan mempelajari kondisi dan situasi mental kalian dan juga ketakutan-ketakutan kalian, bahkan pemahaman kalian tentang pinjol. Dari sinilah mereka bisa tahu kalau Anda sedang takut, Anda sedang khawatir, bahkan Anda sedang tertekan. Atau bahkan Anda merasa terganggu dengan semua chatan yang mereka sampaikan. Tapi ketika Anda cuek, ketika Anda tidak merespon sama sekali semua teroran penagihan dari para debt collector pinjol, disitulah mereka mati kutu. Mereka tidak akan bisa lagi menganalisa kondisi mental Anda, kondisi kejiwaan Anda, apakah Anda stres, apakah Anda takut. Tentu dengan cueknya Anda dan tidak pedulinya Anda, maka lama-lama para debt collector ini akan muak. Mereka akan malas untuk menagih Anda. Maka dengan demikian setelah 2 minggu atau sebulan Anda galbay, mereka sudah akan mulai jarang untuk menagih Anda. Bahkan paling lama itu di 2 bulan atau di 3 bulan lah. Mereka kirimi Anda WA terus, chatan terus, SMS terus. Tapi Anda tidak merespon, Anda abaikan saja. Mereka sudah akan malas. Mereka akan mulai tidak peduli lagi dengan Anda karena Anda tidak peduli. Ini ibarat cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi bagaimana mereka mau terus-terus mencoba untuk komunikasi dengan Anda sementara Andanya sendiri tidak peduli. Maka lama-lama setelah 3 bulan sampai 6 bulan nanti, mereka akan semakin jarang, bahkan mereka tidak akan mau lagi me-WA atau mengirimi Anda teror penagihan. Tidak akan ada lagi yang namanya menagih lewat WA, email, maupun lewat teleponan kepada Anda. Karena debt collectornya berpikir, percuma nagih kalian, percuma neror kalian. Yang ada, mereka habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, tapi hasil tidak ada.
Nah, setelah 6 bulan kemudian, maka pinjolnya akan mencoba lagi untuk menagih kalian. Tapi biasanya di fase ini, mereka menagih kalian itu sudah dengan cara yang berbeda. Mereka sudah akan menyampaikan kalimat-kalimat penagihan yang lebih lembut dan lebih sopan lagi. Bahkan mereka akan cenderung membujuk atau memohon kepada Anda. Karena di fase ini, menurut pinjolnya, menurut para debt collector pinjolnya, itu adalah percuma jika mereka meneror kalian dengan cara mengancam-ngancam, dengan cara menakut-nakuti. Toh juga kalian tidak akan terpengaruh, kalian tidak akan merespon, karena selama 6 bulan ini, mereka sudah mencoba untuk melakukan hal itu dan mereka tidak berhasil menagih kalian dengan cara seperti itu. Maka mereka akan mulai babak baru atau fase baru dengan cara lembut. Bahkan mereka tidak akan jarang menawarkan beberapa hal kepada Anda termasuk penghapusan denda dan bunga bahkan hingga sampai 100%. Nah, di posisi ini sudah terbalik. Kalau dulu mereka yang mengejar-ngejar Anda, yang meneror Anda, bahkan memaki-maki Anda, menakut-nakuti Anda, mengancam-ancam Anda. Nah, kalau di posisi ini, Anda yang sekarang menjadi pemeran utamanya. Dengan kata lain, di posisi ini Andalah yang memegang kendali sekarang. Makanya banyak nasabah yang ngerti, nasabah yang paham, nasabah yang tahu bagaimana caranya nasabah-nasabah ini melakukan hal ini. Ketika di posisi ini, sebagai nasabahnya, Anda sudah bisa menekan mereka dengan meminta bunga dan denda dihapuskan bahkan sampai 100%. Dan nasabah hanya bayar sejumlah uang yang dipinjam saja. Dan tawar-menawar itu sah. Dan pinjolnya pun juga pasti mikir. Mereka pasti mengejar Anda walaupun hanya bayar pokoknya saja. Daripada Anda tidak bayar sama sekali, ya kan? Daripada Anda lepas tanggung jawab, ya kan? Nah, sebenarnya beginilah siklus penagihan galbay pinjol itu. Dan inilah yang terjadi ke hampir semua atau hampir setiap nasabah di semua pinjol. Mau pinjol yang kecil, mau pinjol yang besar, mau pinjol yang legal, mau pinjol yang ilegal. Beginilah prosesnya. Jadi untuk Anda yang galbay itu, fase paling berat itu hanya di awal-awal galbay saja, yaitu di 2 minggu pertama atau di 1 bulan pertama atau bahkan di 3 bulan pertama. Setelah itu semuanya akan berbalik, paling lama di 6 bulan pertama seperti yang saya katakan tadi. Setelah itu sudah tidak akan ada lagi masalah. Karena Anda sudah mulai kebal, Anda sudah tidak takut lagi, Anda sudah paham dengan ancaman-ancaman atau teroran-teroran yang disampaikan oleh para debt collector itu. Anda sudah tahu itu semua hanyalah hoax dan karangan-karangan debt collector semata. Karena memang debt collector itu hanya mengancam-ngancam doang. Sejatinya mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain Anda, nggak bisa mempidanakan Anda. Mereka itu tidak bisa main kasar atau bahkan main fisik kepada Anda, itu tidak bisa. Apalagi mereka mau mencelakakan Anda, itu sudah pasti tidak bisa mereka lakukan. Ancaman debt collector itu hanyalah supaya Anda bayar saja. Dalam kata lain, itu hanyalah karangan-karangan dan bohongan-bohongan mereka. Jadi Anda tidak usah takut dan Anda tidak usah khawatir ketika Anda galbay dan diteror oleh para debt collector pinjol. Itu hanya akan terjadi di awal-awal saja. Jadi begitu teman-teman ya, supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman paham bagaimana cara memulai galbay, apa yang terjadi di awal-awal teman-teman galbay di 2 minggu pertama, bahkan di 1 bulan pertama, paling lama di 3 bulan pertama. Lalu kemudian selanjutnya terorannya akan berkurang. Lalu kemudian di 6 bulan ke atasnya teman-teman tidak akan lagi merasa ketakutan, merasa terancam, merasa stres, merasa tertekan. Tidak akan lagi Anda yang akan memegang kendali di fase setelah 6 bulan. Nah, itu teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut sama yang namanya galbay terhadap teroran para debt collector pinjol. Mau apapun yang disampaikan silakan. Jadi semangat galbay teman-temanku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.